Malam itu, kami tidur berempat dalam satu tenda yang sempit. Kami akan mencari Panji besok pagi lagi, agar kami bisa keluar dari kampung ini. Saat pagi hari, aku terbangun dengan perut yang terasa lapar. Aku membuka mataku dan dihadapkan dengan wajah Daniel yang tertidur di depanku. Aku kemudian langsung duduk dan kemudian membangunkan mereka semua. Aku langsung mengambil HP yang ada di saku celanaku. Ternyata HP aku sudah kehabisan baterai. Maklum, HP ku HP jadul. Kemudian aku mengintip keluar tenda melalui jendela tenda yang kecil. Keadaan di luar masih sama dengan semalam. Musola yang kotor dan usang. "Daniel, bangun, sudah pagi." Aku membangunkan Daniel. Daniel hanya menguap sambil merentangkan kedua tangannya. Kemudian Daniel membangunkan Ridho dan Iqbal yang ada di sampingnya. Aku kemudian mengeluarkan ransel yang ada dalam tenda. Segera aku keluarkan kompor untuk memasak. Aku cek satu persatu ransel. Ternyata tidak ada tersisa air botol. "Ridho, gimana nih? Air kita sudah habis. Coba kamu cek air kerannya di tempat wudhu. Siapa tahu ada." "Oke, ayo Iqbal, temani aku bawa semua botolnya." Mereka berdua kemudian keluar untuk mengisi air, dan aku melanjutkan memanaskan minyak goreng untuk menggoreng kerupuk kering yang kami bawa dari rumah. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali. Aku dan Daniel kaget karena bukannya air bersih yang ada dalam botol, tetapi air yang keruh kekuningan seperti air kencing. "Apa-apaan ini, Ridho? Kamu kok ngisi air gitu?" "Iya, Cok, kamu jorok banget sih, isi air got. Emang kita ayam gitu, dikasih minum air kotor? Kalian berdua emang gak lihat, ini kan air bersih dari musola itu, seperti air yang kemarin," kata Iqbal. "Kan jelas itu airnya keruh banget," jawabku. "Keruh gimana? Lihat nih," kata Ridho. Aku terdiam sesaat. Mungkin ini memang seperti penglihatan aku dan Daniel sebelumnya. Semua yang aku lihat di kampung ini seram dan kotor. Aku langsung menjelaskan kepada mereka, dan baru mereka mengerti. Kemudian airnya mereka buang, dan aku lanjut memasak meskipun cuma menggoreng kerupuk. Iqbal berkata, "Jadi kita nggak bisa masak nasi nih?" "Iya, apa boleh buat? Airnya nggak ada," kata Daniel. "Ya udah, apa yang ada aja kita makan," kata Ridho. Kemudian kami sarapan pagi dengan hanya memakan kerupuk. Setelah itu kami langsung membereskan tenda dan siap untuk mencari Panji kembali. Aku keluar sendirian untuk memastikan keadaan di luar. Ternyata keadaan di luar masih sama. Makhluk yang menyeramkan itu masih ada dengan aktivitas yang sama, tidak berubah sama sekali. Aku kemudian menjelaskan kepada Daniel kalau semua itu cuma ilusi saja. Mereka, walaupun seram, tidak akan menyakiti kita. Setelah aku meyakinkan Daniel, kami berempat kemudian keluar dari dalam musola itu. Kemudian kami berjalan ke gang dengan Ridho sebagai pemimpin jalan. Kami terus mencari dari sudut ke sudut gang tanpa henti, berputar-putar, kemudian balik lagi ke musola. Sampai siang kami berjalan tak kunjung menemukan Panji. Kami saat itu putus asa. Sepertinya kami di sini akan terjebak selamanya. Ditambah rasa lapar dan lelah yang membuat kami berpikir untuk menyerah.
Daniel juga terus saja ketakutan melihat makhluk-makhluk aneh di kampung itu. Sepertinya kita tidak akan menemukan Panji. Sepertinya kita akan terjebak di kampung ini, kataku dengan pasrah. Iya, sepertinya begitu. Aku rindu rumah. Aku pengen pulang. Aku bersumpah, kalau aku bisa keluar dari sini, aku gak akan lagi mendaki gunung, kata Daniel dengan nada yang sedih. Jangan berpikir begitu dulu. Kita pasti menemukan Panji, kata Rido yang menyemangati. Tapi ini sudah setengah hari kita mencarinya. Dan ini juga sudah hari ketiga kita berada di kampung ini. Jadi kita tidak keluar hari ini, kita akan terjebak selamanya di sini, kataku dengan putus asa. Jadi gimana nih? Apa kita akan tetap mencari Panji dengan memutar-mutar seperti ini? Tanya Iqbal. Gini saja, kita kembali ke hutan itu, kita mencari batu itu. Kita coba keluar seperti apa yang Bapak Marbot itu bilang kemarin, saran Daniel. Tapi Panji kan belum ketemu, tanya Rido. Sudah, kita lupakan saja Panji. Dia juga tidak pernah pikirkan keadaan kita. Dia itu egois, bertindak dengan kemauannya aja. Okelah, kalau gitu kita kembali ke gang menuju persawahan itu. Kami pun menyerah mencari Panji dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke batu yang ada di hutan itu tanpa Panji. Setelah berjalan beberapa jam, kami akhirnya sampai di pinggiran hutan. Kemudian kami memasuki hutan itu dan memulai untuk mencari batu besar yang dimaksud Bapak Marbot itu. Rasa haus yang tak tertahankan membuat aku sedikit pusing, tenggorokan yang kering yang memaksaku untuk sesekali menelan ludah. Setelah 1 jaman mencari, kami tiba-tiba melihat objek benda berwarna biru dari kejauhan. Kami berempat langsung menuju ke sana dan mendapati bahwa benda itu adalah ransel milik Panji. Segera kami berteriak memanggil nama Panji sambil mencarinya. Aku mengecek isi ransel itu, tetapi masih utuh seperti biasa. Aku menemukan air botol dan 2 bungkus roti yang masih tersisa di dalam tas itu. Kami langsung meminum air dan memakan roti itu karena rasa haus dan lapar yang tak tertahankan. Ayolah, kita cari Panji. Ini sudah sore, kita gak punya waktu lagi, kataku. Setelah selesai makan dan minum, kami kemudian melanjutkan mencari Panji di area tempat kami menemukan ransel itu. Tak lama kemudian, kami mendengar suara minta tolong, tetapi samar-samar. Tolong, tolong. Suara itu sangat kecil dan lemah. Kami terus mengikuti sumber suara itu dan akhirnya melihat bahwa itu adalah Panji yang bersandar di sebuah batu besar yang tidak lain memang itu adalah batu yang sedang kita cari. Kami langsung berlari menuju Panji dan memberikan sedikit air yang tersisa di dalam botol. Ayo cepat, kata Panji dengan suara nafas yang terengah-engah. Ayo apa Panji? Tanyaku dengan panik. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi dari sini, kata Panji dengan memaksa. Badan Panji di sana sangat lemas sampai tidak mampu untuk berdiri. Aku kemudian membantunya berdiri dengan merangkulnya. Apa yang sebenarnya terjadi padamu Panji? Tanyaku. Aku sepertinya akan mati, kata Panji. Kamu jangan bilang begitu Panji, kata Rido. Ayo cepat kita keliling batu ini sebanyak 3 kali. Tidak membuang waktu lagi, kami kemudian bersama-sama mengelilingi batu besar itu sebanyak 3 kali
sambil merangkul Panji yang sudah lemas. Setelah putaran terakhir selesai, kami kemudian bersama-sama mengucapkan salam. "Apa kita sudah kembali ke hutan yang sebenarnya ya?" tanya Iqbal. "Nggak tahu juga. Tidak ada bedanya dengan hutan pertama kali kita kesini 2 hari yang lalu," kata Daniel. "Cara mengetahuinya gimana?" tanya Iqbal. "Iya, gimana cara kita tahu kalau kita sudah di dunia nyata?" tanya Ridho kembali. "Biar aku yang mengeceknya," jawabku. "Caranya gimana, Ron?" "Tenang, aku bakalan turun lurus ke tempat ujung hutan yang tadi. Kalau aku menemukan area persawahan itu lagi, berarti kita belum keluar dari alam gaib ini." "Baiklah Ron, hati-hati ya. Kamu perlu ditemani nggak?" tanya Ridho. "Tidak usah, kalian tunggu saja di sini," jawabku. Aku menyenderkan Panji batu itu, kemudian berlari ke bawah menuruni hutan itu. Dari kejauhan, ternyata masih terlihat area persawahan itu. Sepertinya kita memang masih berada di alam gaib itu. Aku kembali berlari lurus ke hutan menuju mereka. "Kita belum keluar dari alam gaib ini, teman-teman. Sepertinya yang kita lakukan itu tidak membuat kita keluar dari sini," kataku dengan pasrah. Kami seketika langsung duduk terdiam tanpa berkata-kata. Cahaya di hutan juga sudah mulai redup karena matahari sudah akan tenggelam dan kami akan terlambat untuk keluar dari alam ini. Di tengah kebingungan, kami semua hanya duduk berdiam diri tanpa solusi. Tiba-tiba Iqbal berkata, "Aku rindu ibu, aku rindu masakan ibu." "Sama, aku kangen ibu, aku rindu masakannya," jawab Daniel. "Masakan ibu memang selalu bikin kangen. Andaikan waktu bisa terulang, kita tidak mungkin terjebak di sini," kata Ridho dengan pasrah. "Iya, mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan ibuku," kata Iqbal. Dengan kata Iqbal seperti itu, aku jadi teringat pesan kakeknya Ridho sebelum kita berangkat mendaki. "Woi Cok, kalian ingat 3 biji bawang putih yang ada di saku kalian masing-masing gak?" tanyaku. "Ah iya, mungkin itu kunci kita keluar. Katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib," kata Iqbal. "Iya, tapi kita harus apakan bawang putih ini?" tanya Daniel sambil mengeluarkannya dari saku celananya. "Kamu masih ada nggak Panji?" tanyaku kepada Panji. Ridho kemudian meraba-raba saku celana Panji dan ternyata masih ada. Hari semakin gelap, sepertinya waktu maghrib telah tiba. Cahaya matahari sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Kami semua bingung harus apakan bawang putih yang kami pegang masing-masing ini. "Mungkin kita makan saja bawang putih ini. Mungkin itu yang menjadi kunci kita keluar dari sini," saran Ridho. "Tahu dari mana, Dok?" tanya Iqbal. "Iya, kita coba saja. Daripada kita bengong tanpa melakukan apa-apa, mendingan kita coba makan saja. Benar gak, Ron?" kata Ridho sambil memandangku. "Iya, benar juga sih. Daripada kita bingung kan, kita coba saja dulu. Gak ada ruginya juga kan?" jawabku. "Tapi emang bawang putih bisa dimakan mentah? Bukannya rasanya gak enak?" tanya Daniel. "Iya, memang sih rasanya tidak enak. Tapi kita harus tahan, Cok. Mungkin ini harapan terakhir kita," jawab Ridho. Kemudian kami bersama-sama memakan satu bawang putih dulu dan rasanya memang aneh dan bikin mual. Panji juga kami paksa untuk mengunyahnya. Meskipun dia tidak mau, kami tetap paksa untuk menelannya. Setelah bawang putih pertama sudah kami makan, kemudian kami makan bawang putih yang kedua
rasanya masih sama. Baunya saat dikunyah sungguh menusuk hidung, dan bawang putih yang terakhir kami merasa sudah tidak sanggup untuk memakannya. Tetapi dengan keyakinan kami semua bahwa ini adalah kunci kami pulang, kami semua akhirnya berhasil memakan semuanya. Setelah itu, suhu yang tadinya terasa dingin tiba-tiba seketika berubah menjadi hangat, dan daun-daun tadinya yang hijau di sekitar kami tiba-tiba menjadi kering. Apa yang terjadi? Apa kita sudah keluar dari alam gaib ini? Tanya Iqbal. Kita nggak akan tahu sebelum kita mengeceknya, kata Ridho. Ayo, coba kita jalan ke atas hutan ini, melewati batu itu. Kalau kita menemukan jalur pendakian yang dulu kita lewati pada saat mengejar ayam itu, berarti kita sudah keluar dari alam ini. Saranku kepada mereka. Iya, ayo kita periksa. Lagian, aku juga sudah pasrah. Walaupun kita tidak menemukan lagi jalur pendakian itu, aku mau di sini saja daripada harus kembali ke kampung siluman itu, kata Daniel yang ketakutan. Kami semua dengan perlahan berjalan di hutan itu, mengarah ke atas melewati batu yang besar itu. Hari sudah gelap, senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Kami hanya bisa berjalan dengan mengandalkan harapan, mengandalkan keyakinan. Terasa duri-duri dari semak-semak belukar menusuk kaki kami. Panji yang hampir pingsan lemas kami rangkul dengan pelan. Mungkin kami berjalan itu sudah 1 jam lebih. Kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian yang membuat harapan kita semua terkubur. Tetapi yang membuat kami yakin, kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu sama seperti sebelumnya ketika kita mencoba keluar. Pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Kami dengan penuh kegembiraan segera mendekati cahaya itu. Setelah sekitar 10 meter, cahaya itu nampak seperti api unggun. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa orang-orang yang sedang bercanda. Dan nampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang ngecamp di sana. Kami seketika berteriak minta tolong karena Panji sudah akan pingsan. Seketika para pendaki yang sedang bercandaria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Tolong, tolong kami, kataku berteriak. Kalian kenapa? Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami. Mungkin dia merupakan pemandu wisata yang sedang bersama tamu-tamunya. Kami pendaki, Pak. Kami sudah 3 hari tersesat di hutan ini, kata Ridho. Bapak pemandu itu berkata, sudah 3 hari? Astaga, katanya dengan panik. Pendaki yang lain berkata, kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi. Maksudnya jalur resmi apa? Bukannya ini jalur ilegal ya, Mas? Kataku bertanya balik. Sudah, kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan, kata bapak pemandu. Baik, Pak. Kami semua kemudian pergi ke tempat bapak itu camping. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Panji disuruh istirahat di dalam tenda itu. Aku sama Ridho langsung membangun tenda di sana dan memasukkan rangsel. Kemudian kami langsung tidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ribut orang-orang yang tertawa di luar tenda. Aku kemudian melihat jam tanganku. Ternyata jamnya kembali normal, menunjukkan pukul 7:14. Aku kemudian mengeluarkan kepalaku dari tenda.
dan melihat Bapak Komando beserta pendaki lainnya sedang memasak. Aku keluar dan langsung berinisiatif membantunya. "Aku bantu masak ya Pak," kataku. Kamu sudah bangun ya?" "Sudah, kamu istirahat saja sana," kata Bapak Komando. "Badan saya sudah pulih Pak, saya sudah bugar kembali," kataku. "Oh iya, kalau begitu kamu bantu saja mengiris sosis itu ya," kata bapak itu. "Baik Pak." Aku kemudian mengambil sosis yang ada dalam kemasannya. Aku belum pernah melihat merek sosis seperti ini sebelumnya. Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku langsung membuka sosis itu dan mengirisnya. "Oh iya, nama kamu siapa?" tanya bapak itu. "Saya Roni Pak." "Oh, kalian semua dari mana?" "Kami dari kota Pak," jawabku. "Bagaimana ceritanya? Kalian kok bisa tersesat? Padahal di jalur pendakian ini sudah banyak petunjuk jalan. Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang. Kemudian kami mengejar ayam hutan dan sampai kami bertemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana. Bukannya di gunung ini tidak ada jalur yang dilarang. Semua jalur pendakian di sini kan resmi. Terus mana bisa ada perkampungan di tengah hutan ini? Kita sudah jauh dari gerbang pendakian," kata bapak itu. "Tempat kita camping ini jalur ilegal kan Pak? Kami 3 hari lalu mengejar ayam dari sini Pak ke arah hutan itu," jawabku sambil menunjuk ke arah hutan. "Kamu bagaimana sih? Ini jelas jalur resmi. Dan arah hutan yang kamu tunjuk tadi kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua yang ada di sini heran. Kenapa ada seseorang yang minta tolong dari arah tebing sana?" "Waduh, yang benar Pak," tanyaku kepada bapak itu. Dari perkataan bapak ini, aku semakin percaya kalau perkampungan yang kami singgahi kemarin merupakan kampung gaib. Aku di sini tidak mau menceritakan bapak ini kalau kami semua sebenarnya telah masuk ke kampung gaib. Bapak Komando itu kemudian berkata, "Kalau kamu masih belum percaya juga, coba kamu berjalan ke hutan arah kalian datang tadi malam itu." Kemudian Rido tiba-tiba keluar dari tenda dan duduk di sampingku. "Sudah bangun ya Doh?" kataku. "Iya Ron, aku tidur nyenyak banget tadi malam." "Gimana keadaan Panji Doh?" tanyaku kepada Rido. "Aman. Sepertinya dia memang sangat kecapean. Dia masih tidur tuh." "Oh iya Pak, kenalin, ini teman saya, namanya Rido." "Oh iya, salam kenal ya," kata Bapak Komando sambil berjabat tangan dengan Rido. Kata bapak ini, "Di arah kita datang tadi malam itu tebing curam Doh." "Ah, yang benar kamu Ron. Kalau kalian gak percaya, coba kalian berdua berjalan sekitar 100 meter ke sana," kata bapak itu sambil menunjuk arah kami datang tadi malam. "Oh iya Pak, ini Pak sosisnya, sudah selesai dipotong," kataku sambil menyodorkan sosis yang sudah dipotong itu. Kemudian aku dan Rido berdiri dan berjalan menuju hutan arah kami datang semalam. Kami terus lurus dan betapa kagetnya kami. Ternyata memang benar di sana adalah tebing yang sangat curam. Padahal dari arah itu kami berjalan 1 jam lebih untuk berhasil mencapai tempat camping Bapak Komando itu. "Lihat Doh, sepertinya memang benar. Kita kemarin selama 3 hari masuk ke dunia gaib." "Iya Ron, aku jadi merinding. Untung saja kita bisa keluar," jawab Rido. "Ayo, kita cepat-cepat saja pulang. Aku sudah rindu rumah. Aku takut kembali masuk ke dalam kampung itu lagi." "Iya Ron, ayo kita balik. Tapi baiknya kita jangan menceritakannya kepada pemandu wisata itu," kataku kepada Rido. "Kenapa emangnya Ron?" "Mereka pasti tidak akan percaya kalau kita sudah masuk ke dalam kampung gaib. Dan kalau mereka percaya juga, mereka pasti akan ketakutan dan menyebarkannya ke orang-orang.
Terus, tidak ada yang berani mendaki lagi di gunung ini, kataku kepada Rido. Oh iya deh, aku gak bakal ceritain. Tiba-tiba, dari arah tebing itu, terdengar suara panggilan. Hei, kalian! Suaranya sama persis seperti kakek tua yang memanggilku ketika aku berada di musala itu. Kami berdua kemudian berhenti dan menoleh ke belakang dan melihat sebuah kepala kakek-kakek tua yang seram sekali, sama seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan di kampung itu. Rambutnya terurai panjang, memiliki tanduk seperti domba yang melingkar ke depan pipinya. Matanya hijau, tetapi kami tidak melihat badannya, hanya kepalanya saja. Beraninya kalian keluar dari kampung ini, katanya dengan seram dan marah. Ampun kek, kami tidak akan mengulanginya lagi, kataku menjawab dengan nada ketakutan. Kakiku sudah bergetar. Rido yang ada di sampingku tadi seketika langsung berlari meninggalkanku. Lari Ron, lari, kata Rido sambil berlari. Aku masih terdiam melihat kepala kakek itu. Tiba-tiba dia berdiri dan ternyata badannya itu adalah ular dan kepalanya itu manusia. Tanpa berpikir panjang, aku seketika langsung berlari. Tunggu aku dong, kataku sambil berlari. Kami berlari sampai tempat camping itu. Mereka semua kaget karena berlari seperti habis dikejar setan. Kalian kenapa? Kata bapak komando. Ada makhluk jadi-jadian pak, kata Rido. Doh, jangan, kataku sambil menepuk pundak Rido. Gak ada apa-apa kok pak, kataku sambil menahan raut wajah yang panik dengan wajah tersenyum. Kalian ini apa-apaan sih? Mana ada makhluk jadi-jadian di sini, kata bapak komando. Iya pak, mana ada. Nih si Rido, aneh-aneh aja. Ron, kita balik yuk, kata Rido dengan panik yang langsung masuk ke tenda dan membangunkan Panji, Daniel dan Iqbal yang sedang tertidur. Kok kalian buru-buru banget ya? Ini makanannya belum matang, kata bapak itu. Aku juga sudah merasa ketakutan dan setuju untuk segera meninggalkan tempat itu. Iya pak, mereka kangen sama orang tuanya, makanya kita ingin cepat-cepat pulang karena kita sudah tersesat di hutan ini selama 3 hari, kataku kepada bapak itu. Tapi teman kalian kan satunya itu masih sakit. Iqbal dan Daniel kemudian keluar dari tenda karena dibangunkan oleh Rido. Ayo makan dulu, kata bapak itu. Pendaki yang lain pun berkata, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gak ada apa-apa kok mas, jawab kepada pendaki itu. Kenapa kalian seperti ketakutan sekali? Tanyanya kembali. Iya, kalian ceritakan saja apa yang terjadi kepada kalian kemarin. Panji tiba-tiba keluar dari tenda dan langsung menjawab perkataan pemandu itu. Kami kemarin masuk ke alam jin, kata Panji. Alam jin? Maksudnya? Tanya bapak itu. Semua pendaki yang di sana terkejut mendengar Panji. Apa-apaan sih kamu Panji? Mana ada kita ke alam jin? Iya kan doh? Kamu yang kenapa Ron? Kita kan jelas-jelas kemarin tersesat selama 3 hari di alam jin itu, kata Panji membalas. Panji orangnya tidak bisa diajak kompromi, mulutnya memang tidak bisa ditahan. Iya pak, alam jin, itu sebabnya kita kemarin keluar dari hutan sana. Di tebing yang bapak maksud itu ada perkampungan jin yang tak kasat mata, kata Panji dengan serius. Ah, yang bener mas, aku jadi takut nih, kata pendaki itu. Kampung jin seperti apa? Bapak sudah sering bolak-balik memandu pendaki di semua jalur pendakian, tetapi Bapak tidak pernah bertemu perkampungan itu. Iya pak, benar kata Panji, sebaiknya kita segera pulang pak. Di hutan ini angker pak. Kemarin kami menemukan kampung yang isinya makhluk-makhluk yang menyeramkan.
kata Daniel yang sambil ketakutan. Waduh, aku jadi takut. Kita pulang saja kalau begitu. Kita jangan melanjutkan pendakian ini, kata salah satu pendaki sambil menatap Pak Pemandu itu. Tenang, gak ada yang seperti itu. Mungkin mereka cuma kelelahan karena tersesat kemarin, kata Pak Pemandu yang menjelaskan. Iya, benar itu Pak. Kita kelelahan kemarin, makanya kita ngawur ngomongnya. Maaf ya Pak. Ayo kita pulang saja, kata Ridho sambil membereskan tenda. Iya Pak, kami pulang duluan kalau begitu ya. Jangan percaya omongan teman-teman saya ya Pak. Mereka itu bohong. Maaf ya Pak, kataku yang memohon maaf kepada bapak itu. Kamu kenapa nutup-nutupinnya Ron? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting kita sudah kasih tahu yang sebenarnya terjadi, kata Panji yang sudah mulai emosi. Salah seorang pendaki wanita bertanya, aku ikut pulang aja Pak. Aku takut apa yang dikatakan mereka itu benar. Iya Pak, saya juga mau ikut pulang saja. Pacar saya nggak berani nih, ucap salah seorang pendaki laki-laki. Baiklah, kalau semuanya ingin membatalkan pendakian ini, apa boleh buat. Kita berangkat pulang hari ini, meskipun belum sampai puncak, kata Bapak Komando. Waduh, kok semuanya jadi ikutan pulang? Maaf ya Pak, gara-gara kami, Bapak jadi kehilangan tamu, kataku yang meminta maaf. Sudahlah Ron, Bapak juga sudah dibayar 80% sebelum berangkat mendaki. Jadinya, Bapak tetap mendapatkan uang meskipun tidak sampai di puncak. Oh iya deh Pak, sekali lagi kami meminta maaf ya. Kemudian, kami semua sarapan pagi dan dilanjutkan dengan membuka tenda masing-masing dan memasukkannya ke dalam ransel. Oh iya, para pendaki yang menyelamatkan kami itu terdiri dari 8 orang, 3 wanita dan 4 pria beserta bapak pemandu itu. Mereka semua tidak melanjutkan mendaki karena takut dengan cerita kampung jin yang kami masuki kemarin. Mereka akhirnya mengikuti kami pulang dengan berjalan bersama-sama.